Semoga kalian semua tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, sebelum kita mereview pelajaran IPS kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan. Mari kita buka dalam Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Ibu akan membacakan perenungan kita pada hari ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, anak-anak, berbicara mengenai iri hati kepada orang-orang berdosa, Ibu akan memberikan cerita atau ilustrasi singkat. Nah, pada saat ujian akhir semester, salah satu teman kita sedang mencontek, dan karena dia mencontek, akhirnya dia mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan kita yang belajar mendapatkan nilai yang standar KKM. Apakah melihat hal itu hati kalian iri dan menjadi panas? Saat ini Ibu menegaskan kepada kalian, jangan pernah iri terhadap orang-orang yang berdosa. Karena di sini Salomo mengatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya yang terpenting dan terutama adalah takut akan Tuhan. Dan saat kita takut akan Tuhan, maka masa depan kita sungguh ada dan Allah sendiri akan menjamin masa depan kita, dan setiap harapan kalian tidak akan pernah hilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu menyadarkan kami hal yang terpenting adalah takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan dan sesuai perintah Tuhan. Kami akan belajar, Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita ujian akhir semester, Ibu akan mereview kembali pembelajaran IPS hari ini. Nah, ada 4 topik yang akan Ibu bahas hari ini. Yang pertama, kalian bisa perhatikan pada slide. Yang pertama tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua tentang hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga tentang periodisasi masa praaksara. Dan yang terakhir tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan di mana manusia untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Silakan perhatikan pada slide di samping Ibu. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Anak-anak, materi yang kedua itu tentang hukum permintaan dan penawaran. Masih ingatkah kalian apa pengertian dari permintaan dan penawaran? Silakan perhatikan pada slide di samping Ibu. Nah, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli dengan harga tertentu. Jadi, permintaan lebih fokus pada pembeli. Sedangkan penawaran adalah kesediaan penjual untuk menawarkan suatu barang dengan harga tertentu. Jadi, penawaran lebih fokus pada penjual. Nah, setelah kalian mengingat kembali pengertian dari permintaan dan juga penawaran, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membahas kembali perbedaan dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Silakan perhatikan pada slide di samping Ibu. Nah, bunyi dari hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik
maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, ingat yang Ibu katakan, permintaan lebih fokus pada pembeli. Sekarang, pada kasus corona saat ini, kita sendiri tahu bahwa harga tomat menjadi mahal. Dulu harga tomat sebelum terjadinya corona 1 kilonya 15.000. Akan tetapi setelah terjadi corona, harga tomat naik menjadi 60.000. Nah, saat harga tomat semakin naik, maka permintaan pembeli semakin menurun. Sedangkan bunyi dari hukum penawaran yaitu apabila harga barang naik, maka barang yang ditawarkan semakin banyak. Apabila harga barang turun, maka barang yang ditawarkan semakin sedikit. Ingat apa yang Ibu bilang tadi, bahwa penawaran lebih fokus pada penjual. Contohnya, dahulu sebelum terjadinya virus corona, harga masker 1 pak 50.000. Akan tetapi setelah terjadi virus corona, bahkan saat berlangsungnya virus corona ini, harga masker 1 pak menjadi 250.000. Oleh sebab itu, kesediaan penjual untuk menjual barang semakin banyak, menjual atau menawarkan barang. Baiklah anak-anak, materi yang kedua yang akan Ibu bahas yaitu tentang periodisasi masa praantara. Kalian bisa perhatikan pada slide di samping Ibu. Nah, periodisasi masa praantara dibagi menjadi 3. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Yang kedua, periodisasi secara arkeologis. Dan yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, yang pertama, periodisasi secara geologis. Periodisasi secara geologis merupakan periodisasi menurut ilmu bumi. Nah, dalam periodisasi secara geologis itu dibagi menjadi 4 zaman. Kalian bisa perhatikan pada slide di samping Ibu. Nah, yang pertama adalah zaman Arkaikum. Arkaikum berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Ini merupakan zaman paling tua. Sedangkan yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Paleozoikum berlangsung selama 370 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Mesozoikum berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Tahukah kalian kapan munculnya dinosaurus pertama kali? Pada masa apa? Benar, dinosaurus muncul pertama kali pada masa Mesozoikum. Nah, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Neozoikum berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Kuartier, yang kedua adalah Tertier. Yang kedua, periodisasi secara arkeologis. Kalian bisa perhatikan pada slide di samping Ibu. Nah, periodisasi secara arkeologis merupakan periodisasi berdasarkan benda-benda yang dihasilkan oleh manusia pada masa praantara. Periodisasi secara arkeologis dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama adalah zaman batu dan yang kedua adalah zaman logam. Nah, kalian bisa perhatikan pada slide di samping Ibu. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah Paleolitikum yang biasa disebut dengan zaman batu tua. Yang kedua adalah Mesolitikum yang biasa dikenal dengan zaman batu tengah. Yang ketiga adalah Neolitikum yang biasa dikenal dengan zaman batu baru. Dan yang terakhir adalah Megalitikum yang biasa dikenal dengan zaman batu besar. Sedangkan yang kedua yaitu zaman logam. Nah, anak-anak,
saman logam dibagi menjadi 2. Sebenarnya saman logam ada 3, akan tetapi di Indonesia hanya 2 saja, yaitu saman logam apa saja? Perhatikan pada slide di samping ibu. Yang pertama adalah saman besi dan yang kedua adalah saman perunggu. Nah, anak-anak, periodisasi masa praksara yang terakhir adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Kalian bisa lihat pada slide di samping ibu. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan yaitu periodisasi yang didasarkan tentang perkembangan manusia pada masa praksara. Nah, periodisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini sejaman dengan zaman batu Neolitikum. Sedangkan yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian ini sejaman dengan zaman perunggu. Materi yang terakhir kita tentang sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 8 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Medang. Yang kelima, Kerajaan Kediri. Yang keenam, Kerajaan Mataram kuno. Yang ketujuh, Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kita juga akan menyaksikan sejarah munculnya Kerajaan Majapahit. Mari kita saksikan video berikut. Asal mula berdirinya Majapahit. Asal mula Kerajaan Majapahit diceritakan bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kubilai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa awal Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menghadapi banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Soradanambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, namun ternyata Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi atau persekongkolan untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara, lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Anak dan penerus Raden Wijaya, Jayanegara adalah penguasa yang jahat dan tidak bermoral. Ia memiliki nama kecil Kalagemet yang berarti penjahat lemah.
tahun 1328 Masehi. Jayanegara kemudian dibunuh oleh tabibnya yaitu Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Rajapatni menunjukkan anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Masa keemasan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Raja Sanegara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 Masehi, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Selain Gajah Mada, Majapahit juga memiliki jenderal yang juga terkenal bernama Aditya Warman. Ia terkenal karena penaklukannya di Minangkabau. Menurut Kakawin Nagara Kretagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Namun batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi Perang Saudara atau Perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Terjadi pula pergantian raja yang diperdebatkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar oleh seorang bangsawan pada 1468 Masehi. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Hal ini tampak pada Candra Sengkala atau penanda tahun yang berbunyi Sirna ilang kertaning bumi, yang berarti sirna hilanglah kemakmuran bumi. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Brikertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardhana. Kemunduran kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang IPS semester 2 yang telah kita lakukan. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki ujian akhir semester. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.